Sahabat muslim, keberadaan anjing dalam pandangan Islam ternyata memiliki tempat tersendiri. Pada zaman Rasulullah, anjing digunakan untuk berburu, menggiring hewan ternak, dan membantu pengembala dalam menjaga ternak dari serangan hewan buas. Ketimbang mudaratnya, anjing ternyata memiliki manfaat lebih besar di dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, anjing tergolong istimewa karena namanya disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Kahf. Hal tersebut dikarenakan jasa seekor anjing yang menjaga 7 pemuda beriman. Adapun kisah ini dikenal dengan Ashabul Kahfi, yakni kisah 7 pemuda yang melarikan diri dari kerajaan raja yang zalim. Awalnya jumlah pemuda ini hanya berjumlah 6 orang. Mereka berprofesi sebagai menteri di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja utusan Romawi yang bernama Dikianius. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ashabul Kahfi ini mengamalkan ajaran yang dibawa Nabi Musa. Saat itu sang raja geram karena para menterinya tersebut enggan menyembah berhala. Padahal para menteri tersebut sudah ditawarkan berbagai kenikmatan dunia oleh sang raja, mulai dari harta, tahta hingga wanita. Karena penolakan tersebut, raja memerintahkan mereka untuk dibunuh. Keenam pemuda ini pun melarikan diri, dan di perjalanan bertemu seorang pemuda yang bekerja sebagai pengembala domba. Maka jumlah pemuda tersebut menjadi 7 orang. Namun mengenai jumlah pastinya, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Namun saat mereka pergi, ternyata sang pengembala diikuti oleh seekor anjing yang biasa menemaninya menggembala. Lalu seorang dari 6 pemuda tersebut yang bernama Tamlika merasa khawatir jika sang anjing akan menggonggong dan membuat pelarian mereka diketahui. Ia pun menyarankan agar sang anjing yang bernama Kitmir tersebut dilempar batu agar tidak mengikuti mereka. Namun atas izin Allah, sang anjing tiba-tiba berkata secara jelas dan lancar, "Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu apapun baginya." Melihat keajaiban tersebut, semakin mantaplah bahwa pelarian mereka diridhoi Allah. Hingga tibalah mereka di sebuah gua yang bernama Wasit. Hingga akhirnya mereka tertidur di sana selama 309 tahun dengan penjagaan Khitmir sang anjing. Dan Allah bangunkan mereka ketika keadaan sudah damai dan umat sudah menyembah Allah seluruhnya. Sebenarnya banyak berbagai versi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi dengan anjing mereka. Namun yang terpenting ialah makna dari kisah tersebut yang mengajarkan kita untuk tidak putus asa akan kenikmatan yang Allah berikan. Sahabat muslim, sebetulnya Islam tidak melarang kita umat muslim untuk memelihara anjing. Namun tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 kirot. Lalu selain hal tadi, apakah ada faktor lain yang membolehkan kita memelihara anjing, layaknya memelihara kucing? Mari kita simak penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Ini pertanyaan banyak nih pasti nih ya. Antum nih pemirsa nih ya. Bagaimana cara tetap hidup dalam syariat, namun ingin tetap bisa memelihara anjing? Ini ya. Karena kan memang anjing-anjing yang kecil-kecil gitu, aduh cute banget ya. Pasti ini awal-awal lihat, wih ini anjing lucu banget. Tapi gimana dan lain-lain dan lain-lain. Oke, kita akan bahas. Ada orang yang bilang anjing haram. Siapa bilang? Enggak, anjing nggak haram. Berarti anjing itu dilarang karena apa? Karena najisnya. Tapi anjingnya sendiri tidak haram. Najisnya ada di mana? Di liurnya, di hidungnya, di liurnya, dan kemudian ketika dia ada kemudian ludah atau liur yang kemana-mana, itulah yang jadi najis. Inilah yang menghalangi kita dengan ibadah, dengan sholat, kan begitu. Nah, karenanya tentu kalau kita mendengar hadis malaikat nggak mau masuk nih ke rumah kita yang melihara anjing. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu sebetulnya bukan membenci anjing. Malaikat-malaikat itu sebetulnya sangat sayang sama kita semuanya. Saking sayangnya, malaikat itu tahu yang namanya sifat manusia yang seringkali teledor.
sekali dia kena, dia cuci. Cucinya bukan cuci biasa. Kalau sudah kena najisnya anjing, dicucinya dia harus pakai air, kemudian yang dicampur dengan air tanah, ya, dengan tanah. Nah, inilah yang bisa menghilangkan najis. Satu-satunya seperti itu caranya. Nah, sekali dia kena dia begitu, 2 kali dia begitu, 3 kali dia kadang-kadang malas, 4 kali malas sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya syarat syah untuk kemudian sholatnya tidak terpenuhi. Itulah yang membuat malaikat itu tidak suka. Yang kedua, boleh nggak sebetulnya? Ya boleh-boleh saja kalau seandainya kita melihat pilihannya ingin kemudian memelihara anjing, silahkan. Tapi resikonya tanggung sendiri. Resikonya apa? Itu tadi satu ya. Kalau dipegang-pegang dan lain-lain harus selalu mampu membersihkan. Yang kedua apa? Di bekas-bekas anjing tersebut kita itu kan harus hati-hati. Harus dicuci dan cucinya juga harus pakai nanti ada air tanahnya. Karena apa? Karena bisa najis dan kemudian kita tidak bisa kemudian sholat kan di situ. Berarti ditaruh di luar. Kalau ditaruh di luar seperti apa? Sama nanti. Kalau keluar kita harus hati-hati. Akhirnya banyak dari kita semuanya yang akhirnya sabar, ikhlas, ridho. Jadi akhirnya mengganti anjing itu dengan piaraan yang lain, misalnya kucing, misalnya apa hamster dan lain-lain gitu ya. Nah, inilah yang biasa dilakukan ya. Walaupun kalau kita lihat memang para pemuda Al-Kahfi dia juga ada anjing ya kan? Ingat kan? Nah, hal-hal yang seperti ini memang bukan anjingnya yang haram, tetapi karena liurnya itu yang najis lah yang kemudian muncul tadi kehati-hatian yang sampai akhirnya para ulama itu menyarankan kita untuk bersabar, ikhlas dan ridho untuk tidak memelihara anjing itu. Gitu. Tidak masuk ke dalam rumah maksudnya itu. Ya? Insya Allah bisa ridho, bisa ikhlas, bisa sabar. Insya Allah bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.